Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niki Amelia dengan NIM 2020 11310111. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi pemasaran dari brand yang sudah saya pilih, yaitu Indomie dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama adalah evaluasi kondisi lingkungan pemasaran yang dihadapi produk Indomie. Ada elemen macro environment dan elemen micro environment. Dari elemen macro environment sendiri ini ada faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor teknologi. Lalu dari elemen micro environment-nya ada konsumen, pesaing, dan supplier. Untuk faktor politiknya, Indomie tunduk pada peraturan ketat, namun beberapa perubahan dalam hukum dapat berdampak pada Indomie, diantaranya seperti pengolahan limbah plastik kemasan, pengolahan limbah, masalah terhadap bahan pengawet yang digunakan di negara Taiwan yang dinilai berbahaya, lalu masalah pada peraturan impor gandum di Indonesia yang berdampak pada proses produksi. Lalu untuk faktor ekonominya, penurunan ekonomi di suatu negara akan berdampak positif pada penjualan Indomie. Berbagai faktor ekonomi makro seperti inflasi juga akan berdampak pada operasi Indomie. Lalu negara-negara dengan pendapatan per kapita tinggi akan berdampak pada penurunan penjualan Indomie. Karena masyarakat yang memiliki pendapatan per kapita tinggi cenderung akan lebih peduli dengan gaya hidup sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan sehat. Akan tetapi di sisi lain, sebagian besar masyarakat yang punya pendapatan per kapita tinggi juga ada yang cenderung lebih mengedepankan pekerjaannya daripada faktor gaya hidup. Hal ini menyebabkan produk yang berlabel instan itu sangat laku. Lalu dari faktor sosialnya, mie instan dianggap tidak sehat dan orang semakin sadar akan kesehatan. Ini adalah ancaman sekaligus peluang bagi Indomie. Peluangnya adalah Indomie dapat menciptakan produk baru dengan kategori baru. Lalu sosial dan budaya suatu negara memiliki dampak besar pada kebiasaan makan warganya. Ini juga akan berdampak pada portofolio yang dapat diperkenalkan Indomie di suatu negara, di negara tersebut. Lalu untuk faktor teknologinya, teknologi sangat dibutuhkan sekali dalam rantai pengolahan Indomie, mulai dari bahan mentah, bahan jadi, sampai proses pengemasan. Berbagai jenis kemasan membantu Indomie mendorong penjualannya. Perubahan kemasan dari masa ke masa membuat pelanggan tidak bosan dengan produk dan tetap menarik perhatian. Mesin dan proses baru juga berdampak pada operasi manufaktur. Adopsi teknologi baru memungkinkan perusahaan memproduksi lebih efisien dengan kualitas baik dan jumlah yang lebih besar. Inovasi rasa juga membantu Indomie bersaing di pasar hingga saat ini. Lalu elemen micro environment-nya saya ambil dari sisi kompetitor atau pesaing ya. Inovasi pada produk pengganti dan jenis mie sehat lainnya mulai bermunculan seperti Milo yang dinilai sehat karena menggunakan bahan-bahan alami, mie gelas yang mengklaim bahwa produknya bisa dikonsumsi setiap hari. Kemudian dari segi tren dan rasa di masyarakat seperti Samyang, Nongsim, dan Nissin sangat populer sekali di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut perusahaan menciptakan inovasi-inovasi baru. Lalu yang kedua, the car customer value, actual and augmented product level. Untuk value yang didapat customer ini, nama Indomie sendiri umum dijadikan istilah generik yang merujuk pada mie instan dengan cita rasa yang disesuaikan pada selera masyarakat Indonesia, juga harga yang ekonomis, sehingga Indomie dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Oleh karena itu, Indomie banyak sekali diminati masyarakat. Keberhasilan Indomie terus bertahan di urutan top brand adalah berkat konsisten Indomie dalam menjalankan konsep 3A, yaitu acceptability, availability, dan affordability.
acceptability ini penerimaan rasa produk. Indomie selalu menciptakan rasa mie yang bisa diterima lidah konsumen. Lalu availability atau ketersediaan produk. Perusahaan juga menjamin ketersediaan dan mudah didapat oleh konsumen. Lalu affordability, keterjangkauan harga produk. Perusahaan menciptakan harga eceran terjangkau sehingga dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Lalu nomor 3, untuk usulan suatu brand sponsorship dan ide strategi brand development yang saat ini belum ditempuh oleh PT Indofood atau khususnya untuk produk Indomie ini sendiri adalah mie yang berlabel sehat atau dengan bahan dasar sayur-sayuran. Saya rasa ini belum, jadi saya usulkan atau ide yang bisa saya ajukan adalah Indomie Rainbow ini. Indomie Rainbow ini adalah idenya adalah menggagas Indomie dengan konsep hidup sehat dengan identiknya produk Indomie terhadap stereotip MSG. Maka saya mengusung produk Indomie Rainbow ini, mie dengan rasa sayur-sayuran, contohnya seperti mie goreng bayam dengan mie instan hijau atau mie goreng wortel dengan mie instan orange dan sebagainya. Dengan produk baru ini diharapkan Indomie dapat bangun dari image produk tidak sehatnya dan menggarap pasar yang lebih besar lagi. Lalu untuk pricing strateginya, untuk penetapan harga mie instan di Indonesia berbeda dengan produk Indofood lainnya. Hal itu dikarenakan dalam menetapkan harga mie instan, Indofood membidik 2 target pasar, yaitu kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Untuk target menengah ke atas, Indofood menggunakan Indomie sebagai produk yang digunakan. Dengan sudah dimilikinya brand mie instan dan produk yang lebih elegan. Strategi harga Indomie ditentukan dengan memilih strategi harga di atas rata-rata pesaing atau sedikit lebih mahal, yaitu sekitar 2.000 sampai 2.500 per bungkus. Namun juga diimbangi dengan kualitas produk yang baik. Sehingga untuk target menengah ke bawah, Indofood meluncurkan Super Mie dan Sari Mie. Strategi harga yang digunakan adalah menggunakan strategi sama dengan rata-rata pesaing, yaitu seharga 1.500 sampai 2.500 per bungkus. Untuk metode penerapan harga yang dipilih adalah metode markup pricing, karena dengan metode ini dapat menentukan laba yang kita inginkan. Selain itu, metode ini merupakan metode yang paling mudah dan hanya menetapkan laba yang diinginkan. Contoh laba yang diinginkan dari penjualan Indomie adalah 50% dari cost per unit seharga 1.000. Harga markup itu 1.000 dibagi 1 dikurangi 0,5 sama dengan 2.500 per pieces. Indomie akan dijual dengan harga yang rendah terlebih dahulu. Selain itu, Indomie akan menjadi sponsor iklan yang besar dan sumbangan kemanusiaan dengan tujuan agar produk ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Lalu, yang kelima, strategi vertical marketing system. Seperti apakah yang saat ini diterapkan oleh Indomie? Strategi vertical system yang saat ini diterapkan oleh Indomie adalah dari yang saya baca sih corporate value, yaitu Indomie PT Indofood mengakuisisi PT Lonsem, yang diketahui bahwa PT Lonsem ini memiliki perkebunan kelapa sawit yang digunakan PT Indofood sebagai sumber bahan baku pembuatan produknya. Dari sudut pandang PT Indofood adalah tepat dengan mengakuisisi PT Lonsem. Hal ini dimaksudkan dengan adanya kepemilikan saham mayoritas, maka pengendalian dan pengawasan pasokan bahan baku sepenuhnya berada pada PT Indofood. Jika PT Indofood hanya merger dengan jika PT Indofood ini hanya merger dengan PT Lonsem, maka kemungkinan terciptanya resiko atau konflik di antara kedua perusahaan akan lebih besar.
Lalu yang keenam, aspek promotional mix yang digunakan dan tools promosi yang paling efektif untuk promotion Indomie ini sendiri. Promotional mix-nya ada advertising, public relation, dan sales promotion. Untuk advertising-nya bisa melalui media iklan, lalu billboard, sponsor acara, atau content marketing, dan iklan YouTube. Ini contoh-contohnya. Lalu public relation pada tahun 2008 sampai 2013, Indomie pernah menggelar sebuah ajang kompetisi bagi pelajar tingkat SMA untuk membuat jingle bagi iklan Indomie. Event tersebut digelar rutin hingga 4 sequel dengan melakukan roadshow ke kota-kota di Indonesia. Lalu sales promotion, Indomie biasanya mengadakan diskon atau potongan harga di setiap minimarket untuk pembelian tertentu. Seperti 5 paket lebih murah, lebih hemat, 1 karton lebih hemat, atau beli 3 lebih hemat. Lalu dari tools promosi ini, menurut saya yang paling efektif adalah media iklan atau content marketing melalui promotional mix advertising. Karena tujuan dari marketing sendiri ini kan adalah memperluas pangsa pasar dan pada akhirnya perusahaan akan menyasar calon konsumen baru. Jadi dengan menggunakan iklan di berbagai sosial media, jangkauan pasar pun menjadi sangat luas. Kita tidak hanya menjangkau daerah yang ada di sekitar kita dan dalam negeri saja, tapi kita bisa memperluas pasar kita secara global di seluruh belahan bumi yang mampu mempunyai akses internet. Lalu yang ketujuh, push strategi dan pull strategi yang digunakan Indomie. Push strategi dan pull strategi, maaf. Untuk push strategi ini sendiri, taktiknya adalah secara umum, misalnya menjual barang dagangan secara langsung kepada pelanggan melalui showroom perusahaan dan bernegosiasi dengan pengecer untuk menjual produk mereka atau mengatur poin sell untuk kepentingan tersebut. Untuk meningkatkan visibilitas, seringkali pengecer menerima insentif penjualan khusus dalam bentuk pertukaran balik berupa uang maupun produk. Salah satu contoh push marketing dapat kita lihat di departemen store yang menjual parfum atau pendekatan yang dilakukan tenaga penjual obat-obatan kepada dokter. Produsen parfum sering menawarkan insentif penjualan ke departemen store untuk mendorong produk-produknya ke pelanggan. Taktik ini bisa sangat bermanfaat bagi merek-merek baru yang belum mapan atau lini merek baru tertentu yang membutuhkan promosi tambahan. Secara keseluruhan, yang ditawarkan kepada banyak konsumen di toko adalah aroma parfum, sehingga konsumen mendapatkan pengalaman pertama yang baru dengan produk. Asumsinya pengalaman tersebut diciptakan karena selama ini belum mengetahuinya. Lalu untuk pull strategi ini tujuannya adalah membuat pelanggan mendatangi merek. Taktik penjualan umum yang biasa digunakan meliputi promosi media massa, word of mouth terarah, dan penjualan melalui iklan. Dari perspektif bisnis, pull strategi ini merupakan upaya menciptakan loyalitas merek dan membuat pelanggan datang kembali. Lalu pada aktivitas pemasarannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur ini melakukan strategi menggunakan pull strategi, yaitu merupakan strategi di mana periklanan menarik produk melalui saluran distribusi. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pun melakukan berbagai iklan dan promosi daripada memberikan diskon. Hal ini dilakukan oleh seluruh divisi di perusahaan. Demikian presentasi dari saya.
Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.